bagaimana dia mau cari tahu ijazah? Maksudnya rekam jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci. Ngawur ini, bohong ini, bohong. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali viral bagaimana di program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman, seorang emak-emak yang merupakan pendukung fanatik Pak Jokowi, menghabisi dua orang sekaligus, yakni Roy dan Tipah. Tidak main-main, aib Roy panci dibongkar pada saat dia membawa panci pulang. Begitupun juga dengan Dr. Tipah yang dinilai sebagai orang yang tampilannya muslimah tapi sangat beracun hatinya sahabat. Saya kira ini hal yang luar biasa yang tidak pernah didapatkan sebelumnya baik Roy maupun Tipah. Dan di sini kelihatan bagaimana Roy panci sangat ketakutan sampai kemudian ngel terus bertanya soal standing, soal alumni UGM. Anda tidak berhak berdebat di sini. Seperti itulah gaya panci, sebagaimana sebelum-sebelumnya juga selalu demikian sahabat ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat videonya. Ini judulnya Rakyat Bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini bagaimana untuk saya menantang kamu Roy dengan membawa ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar, Bu, Ibu, sengaja mainkan. Ibu yakin saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Ya. Boleh. Menurut Mbak Diana ijazah nggak sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana ini ijazahnya asli? Berita asli bohong ya? dipercaya ya, ini kan itu fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir. Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Okay. Harus kita buktikan dengan yang asli. Bahwa tidak bisa digunakan. Dikatakan Mas Roy. Roy permainan, udahlah Roy mukanya juga kelihatan. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong. Atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah ijazah. Mereka cari panggung. Yang bohong itu yang janji mau atas mengatakan bahwa ijazah ini adalah palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini, ini kan sifat negasi aja. Mbak meyakini ijazah ini harusnya asli. Harus dibandingkan dengan yang asli. Saya harus dibandingkan dengan yang asli. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi, nggak bisa dijadikan alat bukti. Tidak bisa, benar. Dalam hukum itu alat bukti itu adalah asli. Ya, itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? Ya, karena begini, bisa. Karena gimana? begini, Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, nggak, maksudnya kan apa kita udah tahu dia. Roy Suryo ini kan ini mulai awal, ya saya kasih tahu loh, tidak ada. Ini orang ini ngomong tidak apa? Ada tokoh-tokoh yang bermasalah yang bertanya ini, hanya Roy Suryo. Karena ini maksudnya rekam jejak, track record. Ya, track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran, kan dia harus tahu dirinya benar dulu, baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu ijazah? Maksudnya rekam jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci. Ngawur ini, bohong ini, bohong. Tahu saya. Bohong kamu, bohong besar kamu. Panci di perumahan menteri. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Udah deh, kacau orang ini. Kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu hanya mencari panggung panjang dengan ijazah. Kamu itu cari panggung. Padahal. Udah deh, buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Oke, Sesuai janjinya aja. Oke, katakanlah Mas Roy rekam orang jejak. ini dikenal di Indonesia sebagai orang yang janji mau buka baju. Itu aja udah. Kreditasinya itu aja udah. Lebih baik buka baju. Gak ada yang lain tuh kreditasinya. Orang. Oke. Kalau tadi rekam jejak, oke lah. Menurut Mbak Diana,
Mas Roy punya rekam jejak yang bermasalah menurut Mbak Diana. Ya, Kalau menurut Dokter Tifa dia. gimana? Kan kalau seandainya menuduh Mas Roy itu bohong, Dokter Tifa juga bohong. Kalau Dokter Tifa begini, saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, Nggak. kalau lihat tampilannya, Mbak, gini, kita bicara soal Iya, data, fakta. begitu, fakta itu. Bukan perasaan. Bukan gini. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa Ya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh, tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ, Bang. Nyambung ke situ, nyambungnya di Pak mana? Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh, sudah. Nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa. Yang saya memang melihat ya, orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok Ya, beracun. kembali lagi. Oke. Jadi kelihatan ya bahwa apa yang dipertontonkan di rakyat bersuara ini memang sepertinya bukanlah tempat edukasi bagi rakyat Indonesia, sebab di sini yang ditampilkan adalah memang pembicara-pembicara yang mutunya itu tidak ada sama sekali. Apa yang dipertontonkan oleh Panci Tifa ini adalah lagu lama, sahabat. Ini adalah kaset yang diputar terus-menerus demi untuk mencari sensasi dan popularitas. Sekaligus saya kira ini cara Panci untuk mengulur-ulur bagaimana supaya kasusnya di Polda Metro Jaya itu diulur-ulur, tidak dinaikkan dalam status sebagai tersangka. Sebab kita tahu bahwa kasus hari ini bergulir di Polda Metro Jaya, tinggal menunggu bagaimana ketegasan Polda sesungguhnya. Tapi sampai hari ini Polda tak kunjung bergerak, seolah memang dia dikerangkeng oleh tokoh yang berpengaruh. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.